Shalom Bapak Ibu Saudara, marilah pagi hari ini kita menghampiri tatanya yang kudus di dalam hadiratnya. Mari nyatakan pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan. Sebab hadirat-Mu Tuhan yang kami rindukan. Lebih lagi saudara, nyatakan pujian ini. Di hadirat-Mu tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rinduku, sehingga ku pujian terbaik, mazmur yang terbaik hanya bagi Tuhan. Nyatakan syukur, nyatakan pujian hanya bagi Dia. Sembah Dia, biar Tuhan yang disenangkan pada pagi hari ini. Nyatakan syukur, kami puji nama-Mu Tuhan. Kami bawa sembah, kami bawa syukur di hadirat-Mu, di hadirat-Mu Tuhan. Ya benar Tuhan, sebab di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mendapatkan pengharapan yang baru. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan dan pengharapan yang datang daripada Allah. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Mu.
Berkati tanah hati kami Tuhan, biar supaya benih yang ditabur dapat berakar, bertumbuh, bahkan berbuah demi kemuliaan nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, mari pada hari ini kita akan belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar dengan tema buah kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak setiap kita membaca di Titus pasalnya yang kedua. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Titus 2 ayat 11 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita membaca nats ini saudara, kita membaca ayat di Titus 2 ayat 11 sampai 15 ini, ada sebuah penggambaran yang luar biasa mengenai kasih karunia. Kenapa saudara? Bahwa di ayat ini dikatakan bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata. Amin saudara. Saudara, kita menyadari bahwa kasih anugerah Allah, kasih karunia Allah itu besar terhadap setiap kita orang yang percaya kepadanya. Bahwa kasih karunia Allah itu nyata dan itu terjadi buat setiap kita. Tetapi yang menjadi sebuah pertanyaan dalam kehidupan kita hari-hari ini, apakah benar-benar kita sebagai orang yang menerima kasih karunia Allah itu benar-benar mengalami dampak daripada kasih karunia itu saudara? Mari hari ini kita akan belajar dan merenungkan akan kasih karunia Allah yang bekerja nyata dalam kehidupan kita. Lalu apa saja yang terjadi ketika kita menerima dan mengalami kasih karunia Allah dalam kehidupan kita? Mari kita lihat yang pertama. Kita baca di ayatnya yang ke-12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Yang pertama saudara, kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk meninggalkan dosa dan kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi yang pertama, kita diberikan kemampuan untuk meninggalkan dosa dan kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita diberikan kemampuan oleh Allah. Ketika kita terima kasih karunia, bahwa kasih karunia itu akan bekerja dalam hidup kita sehingga menyadarkan kita akan dosa. Kasih karunia itu akan membuat kita benar-benar mengalami suatu pemisahan dengan dosa. Kasih karunia yang terjadi dalam kehidupan kita itu akan membawa hidup kita untuk mengerti posisi hidup kita sekarang ini setelah kita terima kasih karunia. Artinya bahwa ketika kita terima kasih karunia Allah, posisi hidup kita sebenarnya sudah dipisahkan daripada dosa, sehingga dengan sendirinya kemampuan Allah melalui kasih karunia yang bekerja dalam kehidupan kita itu akan memberikan kita kemampuan untuk dapat hidup benar di dalam Tuhan. Orang yang mengalami kasih karunia Allah, maka hidupnya akan berubah. Sebagai contoh saudara, Rasul Paulus ketika dia menerima kasih karunia Allah, hidupnya berubah. Paulus yang dulunya sebagai
penganiaya jemaat Tuhan. Tetapi ketika dia menerima kasih karunia Allah, dia diubahkan menjadi saksi Kristus. Dia meninggalkan kehidupannya yang lama. Dia melupakan masa lalunya. Bahwa dia sampai berkata dan berani berkata bahwa semuanya kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Artinya ketika Paulus mengalami kasih karunia Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia memiliki kehidupan yang baru dalam Tuhan, dia melupakan apa yang di belakangnya. Dan satu perkara, dia berlari-lari kepada panggilan surgawi. Dan saya percaya saudara, demikian juga dengan setiap kita. Ketika kita menerima kasih karunia Allah, kita juga akan mengalami sebuah keubahan di dalam Tuhan. Karena yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Coba kita lihat Roma 12 ayat 1-2. Roma 12 ayat 1-2 berkata seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita diajar oleh Tuhan melalui kasih karunia itu untuk dapat mempersembahkan kehidupan kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tadi dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-12, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah, saudara. Dan ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan Allah mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana. Saya percaya saudara, ketika kita mulai hidup benar, meninggalkan dosa, menghidupi firman, saya percaya kita akan mengalami apa yang dinamakan dengan pembaharuan budi. Ya, sehingga semakin hari ketika kita mengenal Kristus, kita akan semakin diberikan kemampuan untuk membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, dan apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi yang pertama saudara, bahwa kasih karunia itu ya akan membuat kita diberikan kemampuan untuk meninggalkan dosa dan kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Yang kedua saudara, kita lihat ayatnya yang ke-13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Yang kedua saudara, bahwa melalui kasih karunia itu kita diberikan kemampuan untuk memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ketika kita menerima kasih karunia Allah dalam kehidupan kita, maka kita diberikan kemampuan untuk berani mempercayai Allah sepenuhnya. Percaya bahwa kehidupan kita di masa depan adalah ya dan amin dan dalam rancangan Allah. Dalam Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita diberikan keberanian untuk menaruh pengharapan kita kepada Allah. Pengharapan mengenai masa depan kita. Bahwa masa depan kita di dalam Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin saudara. Di dalam Yeremia
29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Sebelum kita kenal kasih karunia Allah, sebelum kita mengalami kasih karunia Allah, mungkin ada banyak di antara kita khawatir mengenai masa depan, khawatir mengenai kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Tetapi saudara, kabar baiknya, ketika kita menerima kasih karunia Allah, saya percaya ada sebuah janji yang luar biasa di dalam Tuhan. Ada sebuah pengharapan yang besar bahwa masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan yang luar biasa lagi saudara, bahwa tujuan akhir hidup kita adalah kekekalan, surga yang mulia bersama dengan Tuhan. Saya percaya orang yang terima kasih karunia akan meletakkan rasa percayanya lebih lagi kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidupnya di dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Seperti Paulus berani berkata, aku ada sekarang bukan karena kuat dan gagahku, tetapi kasih karunia Allah yang bekerja di dalam aku. Saudara, saya percaya ketika setiap kita menyadari akan besarnya kasih karunia Allah itu, maka saya percaya hidup kita tidak pernah sama lagi. Sebab ada sebuah janji yang besar, janji yang luar biasa di dalam Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan ada masa depan yang luar biasa. Dan saya percaya Allah sekali-kali tidak pernah merancangkan yang jahat terhadap kita. Tetapi rancangan Allah pada kita adalah rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Lalu yang ketiga saudara, apa yang kita alami, ya, buah apa yang kita peroleh ketika kita terima kasih karunia Allah. Yang ketiga kita baca ayat yang ke-14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Yang ketiga saudara, kita diberikan kemampuan untuk dapat rajin berbuat baik. Untuk itu saudara, mari hari-hari ini perbanyak perbuatan baik kita kepada semua orang. Berbuat baiklah. Sebab kita diciptakan oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan menjadi umat kepunyaan Tuhan sendiri, umat yang dikuduskan dengan maksud dan tujuan agar dapat berbuat baik. Amin saudara. Untuk itu mari setelah kita belajar apa yang kita pelajari hari ini, bahwa kasih karunia Allah memberikan kemampuan kita untuk dapat meninggalkan dosa dan memiliki kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Lalu yang kedua, kita diberikan kemampuan untuk memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, kasih karunia itu memberikan kita kemampuan untuk dapat rajin berbuat baik. Demikian firman Tuhan hari ini, biarlah menjadi rema buat setiap kita dimanapun berada, dan biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.